Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak yang tak terhingga. Di antara nikmat yang wajib untuk kita syukuri dan semuanya wajib untuk kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lagi, bertatap muka kembali dalam rangka bertafaqquh fid din, dalam rangka memperdalam ilmu agama Allah Azza wa Jal. Sekalipun hujan turun ya di sekitar kita, tidak menghalangi langkah-langkah kaki kita menuju ke rumah-rumah Allah Azza wa Jal dalam rangka bertafaqquh fid din, dalam rangka memperdalam ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat kelak. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan hadis yang ke-19, hadis yang panjang Ibnu Abbas yang sempat kita tertahan ya, penjelasannya karena waktu yang sudah habis pada pertemuan atau bulan yang lampau. Ya, kita lanjutkan, tapi alangkah indahnya kita bacakan ulang hadisnya agar mengingat memori yang mungkin sudah sedikit sirna dimakan waktu yang sangat panjang. Hadis yang ke-19, An Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari jalan Abul Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, meriwayatkan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Faqal, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai seorang anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa kalimat tersebut? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Azza wa Jal, niscaya engkau akan dapati pertolongan Allah berada di depanmu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan pembelajarannya kepada Ibn Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta bantuan, maka mintalah bantuan tersebut kepada Allah Azza wa Jal. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sekiranya manusia, law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai', sekiranya manusia berkumpul ya untuk memberikan manfaat kepadamu ya dengan satu manfaat,
lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Maka ketahuilah tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai', dan sebaliknya, jika mereka berkumpul dalam rangka untuk memberikan madarat kepadamu wahai Ibnu Abbas, maka ketahuilah mereka tidak bisa memberikan madarat kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran mushaf takdir, artinya Lauhul Mahfuz, telah kering. Artinya tidak ada perubahan dalam takdir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi waqal, dan beliau berkata hadisun hasanun sahih. Hadis ini dinilai hasan dan dinilai sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan ada riwayat selain dari Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah tatkala engkau sedang berada di waktu lapang. Kenalilah Allah di waktu lapang, di waktu bahagia, di waktu senggang. Ya, ya'rifka fi syiddah. Pasti Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam kesempitan. Wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak ditakdirkan untukmu maka tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang sudah ditakdirkan untuk mengenaimu, maka ketahuilah tidak akan meleset kepadamu wahai Ibnu Abbas. Pasti akan kena. Wa'lam, ketahuilah, anan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu didapatkan dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya solusi atau kemudahan atau jalan keluar itu didapatkan setelah masa yang sempit. Wa anna ma'al usri yusra, dan ketahuilah bahwasannya kemudahan itu datang setelah masa-masa sulit. Ya, masa-masa sulit. Ini luar biasa ya ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di riwayat ini ya, di dalam musnadnya dan di dalam riwayat Hakim. Luar biasa ini ya ikhwah. Hadis yang penuh dengan faedah dan pelajaran yang seyogianya kita petik agar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada pertemuan yang lampau telah kita bahas sedikit dari hadis ini sampai di kalimat ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Kesimpulannya dari hadis ini, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Pertanyaannya, Ustaz, kok Allah dijaga? Bukankah Allah ala kulli syai'in qadir? Bukankah Allah maha mampu segala sesuatu, kok dijaga di sini? Maksudnya apa? Nah, makanya ini kita kembalikan ke pemahaman para sahabat. Karena para sahabat tatkala mendengar hadis ini, mereka langsung memahaminya. Maka hadis ini ditafsirkan ya dengan kalimat Nabi SAW setelahnya yang ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu luang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Berarti ayuhal ikhwah, ihfazillaha di sini bukan artinya menjaga Allah secara letterlek lah. Tapi di sini ada makna lain, artinya kata para ulama, jagalah aturan-aturan Allah Azza wa Jal. Jagalah agama Allah Azza wa Jal. Jagalah perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan. Jagalah larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan. Jagalah kabar-kabar yang datang dari Allah untuk diimani. Itu maksudnya. Artinya jagalah agama Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kata Nabi SAW, yahfazka, Allah pasti akan menjagamu.
Allah pasti akan menjagamu. Menjagamu di sini baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Dari segi perkara dunia, Allah akan menjagamu Allah akan menjaga badanmu dari segala macam penyakit. Dari hal yang memudaratkan, akan memberikan kesehatan yang prima, akan memberikan rizki yang baik, harta yang barokah, keturunan yang barokah, yang saleh dan salehah. Hartanya akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekedar dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan ketenangan, kedamaian. Ya, kemudian dari sisi ekonomi Allah cukupkan. Dari sisi semuanya, dari segala aspek duniawi, maka Allah akan berikan semuanya. Kenapa? Karena dia telah menjaga Allah, yakni menjaga agama Allah, maka Allah pun akan menjaganya. Ini dari segi perkara dunia. Adapun dari segi perkara akhirat, ya, maka Allah akan menjaga agamanya, akan menjaga agama orang tersebut, akan menjauhkan dia dari segala maksiat, dari hal-hal syahwat, dari hal-hal syubhat. Syubhat itu perkara yang remang-remang. Orang mengiranya ini belum tahu, ini nggak jelas nih hukumnya, tapi menurut ulama ini jelas. Ya, ada perkara yang mungkin sebagian orang awam menganggapnya ini boleh-boleh saja, atau perkara yang belum jelas keharaman atau kehalalannya. Nah, kemudian ia labrak. Nah, ini dalam bahasa syariatnya namanya syubhat. Orang yang menjaga aturan Allah, Allah akan jauhkan dia dari hal-hal yang sifatnya syubhat. Karena yang membinasakan itu cuma dua di dunia ini. Syahwat dan apa? Syubhat. Syahwat berkaitan dengan nafsu perut, ya, nafsu kemaluan, ya, semuanya itu isinya neraka. Ya. Semua yang berbau syahwat, kata Nabi SAW, huffatin naru bis syahwat, wa huffatil jannatu bil makarih. Neraka itu diliputi dengan kesenangan syahwat. Dan jannah itu diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Ya, makanya surga itu sangat mahal sekali, karena diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya, pada zaman sahabat ada namanya jihad. Ya, jihad secara zatnya berperang orang nggak suka. Karena meninggalkan kehidupan anak istrinya dan lain sebagainya. Cuman karena mereka iman kepada Allah, kepada Rasulnya, iman bil yaumil akhir, iman kepada surga dan neraka, ia labrak itu semua dan rela berjihad bersama Rasulullah SAW. Makanya huffatil jannatu bil makari. Jannah itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari segi agamanya. Ya, akan diberikan keluasaan, akan diberikan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, sehingga nggak berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk melangkahkan kaki ke masjid nggak berat, ya. Tapi kalau dulu, ya, ketika ada COVID, ya, masjid-masjid ditutup, itu sebenarnya ikhtibar, ujian bagi kita semua. Apakah ketika masjid-masjid ditutup ini antum gembira? Apakah malah bersedih? Bahkan sebagian orang menuliskan cuitan-cuitan atau status-status di WhatsApp, ya. Waduh, sedih banget nih, masjid ditutup. Padahal nggak pernah ke masjid orangnya. Ya. Nah, kemudian COVID sudah hilang nih, dan alhamdulillah mudah-mudahan segera hilang. Nah, ini jawabannya. Mana tuh mereka yang mengatakan sedih banget nih, masjid-masjid ditutup, nggak bisa sholatan, nggak bisa sholat Jumatan, dan lain sebagainya. Mana batang hidungnya? Ya, atau hanya sekedar omong kosong doang. Ya, jadi akan dimudahkan langkah kakinya menuju masjid, akan dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dimudahkan untuk meninggalkan maksiat, serta dimudahkan untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya berbau dosa. Kalaupun
dia berbuat dosa, Allah berikan taufik untuk segera bertaubat. Itu ya ikhwah. Karena manusia sekali lagi secara umum tidaklah maksum sebagaimana para nabi, iya apa tidak? Para nabi pun juga sempat berbuat salah tapi langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu maknanya maksum. Maksum adalah bukan terbebas dari kesalahan secara mutlak. Akan tetapi jika salah langsung ditegur sama Allah Azza wa Jalla. Seperti para nabi dan para rasul. Nabi SAW pernah abasa wa tawalla, bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Kemudian Allah tegur. Iya apa tidak? Nah, di sini Nabi sempat berbuat salah tapi langsung ditegur dan Nabi bertobat. Iya apa tidak? Nabi Musa alaihissalam pernah membunuh seorang Qibti dari suku Qibti. Ya, tapi kemudian beliau langsung bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam pernah memakan buah yang dilarang di surga. Iya apa tidak? Sehingga dengannya diturunkan ke muka bumi. Tapi setelah itu Nabi Adam diberikan taufik untuk apa? Bertobat. Fatalaqa Adamu fatalaqa Adamu, apa gimana ayatnya? Fatalaqa Adamu min rabbih, ana lupa ayatnya, ya Allah. Dan Adam langsung mengambil kalimat-kalimat taubat dari Rabbnya. Fataba alaihi, maka Allah mengampuninya. Itu makna maksum. Ya, makna maksum. Artinya kalau berbuat salah langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia nggak ada yang seperti itu. Adanya apa? Adanya diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersegera bertobat. Makanya kalau antum berbuat dosa kemudian antum bergetar hatinya, ya bahkan nggak tenang, kemudian segera meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah tanda kebaikan. Berarti hati antum hidup. Mudah-mudahan itu tanda bahwasanya Allah mencintai antum. Buktinya ketika melaksanakan sebuah dosa, nggak tenang pikirannya. Kayak ada neraka di dalam hati, nggak kuat, nggak bisa kemana-mana. Gelisah, takut diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia langsung beristighfar, meminta ampun kepada Allah, merengek, menangis. Maka ketahuilah itu bisa jadi bentuk penjagaan Allah kepada Anda dengan menyesali perbuatan dosa. Kenapa? Karena Anda menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita tidak naif juga. Ya, manusia itu kadang pasang surut, iya apa tidak? Imannya kadang naik, kadang turun, ya kadang berbuat dosa. Kata Nabi sendiri yang mengatakan kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu tempat salah dan dosa. Dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Kenapa? Karena dia menjaga aturan Allah, maka Allah pun jaga. Jaga kesehatannya, jaga badannya, jaga fisiknya, jaga rizkinya, ya, jaga keluarganya, jaga hartanya, ya, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu timbal balik, al jaza'u min jinsil amal. Pembalasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Hal jaza'u ihsanin illa ihsan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah pembalasan yang baik kecuali dengan kebaikan yang lain. Ya, pernah ada seorang, nggak tahu, anda lupa dari riwayat salaf, ada orang yang jatuh ke tanah dengan kena batu besar atau tersandung dengan batu besar ketika umur tua ini, dan subhanallah, ya, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang lecet ataupun berdarah. Kata beliau, ini disebabkan karena aku dahulu menjaga aturan Allah, maka Allah jaga saya ketika waktu tua. Allahu Akbar. Dan lihat para ulama umurnya panjang-panjang. Dan ketika tuanya pun juga nggak pikun. Ketika tua nggak pikun. Kenapa? Karena mereka menjaga aturan Allah ketika muda, maka Allah jaga di waktu tua. Sebut saja seperti ayahanda dari Syekh Abdul Razak
Al-Badr. Mungkin antum pernah mendengar Syekh Abdul Razak yang pernah dulu tabligh akbar di Istiqlal. Ayahnya hafizahullah masih hidup. Umur sekitar 90 tahun. 90 tahun. Apa yang beliau ajarkan? Beliau ngajar di Masjid Nabawi Sahihul Bukhari. Pakai hafalannya. Sahih Bukhari pakai hafalan. Umur berapa? 90 tahun sudah di kursi roda. Ya, sudah, tapi hafalan masih ada. Coba orang zaman sekarang, ya kita berbicara umum saja. Yang 90 orang ke 90 tahun biasanya, walaupun nggak semua, kebanyakan sudah nggak tahu apa-apa. Kenapa? Ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menjaga aturan-aturan Allah, maka Allah akan jaga. Begitu juga dengan kesehatan, Allah akan jaga. Bukan karena kita olahraga, bukan karena kita rajin makan buah, makan sayuran, obatnya yang mahal miliaran. Lah, itu semua hanyalah wasilah, itu semua hanyalah ikhtiar saja. Tapi yang memberikan kesehatan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, pernah kita singgung berapa banyak orang yang olahraga meninggal di tempat. Yang lagi main tenis, meninggal setelah main tenis. Lagi main badminton, meninggal ketika main badminton. Padahal kalau secara matematika dia orang paling sehat, iya apa tidak? Menunjukkan bahwasanya kesehatan datang dari Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman kepada seorang hamba ketika ditanya di hari kiamat, "Alam nusahhilaka badanak wa nurwikal ma'al barid?" Bukankah aku yang memberikan kesehatan kepada badanmu dan memberikan air yang dingin? Menunjukkan bahwasanya kesehatan datang dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita diperintahkan untuk apa? Untuk ikhtiar. Tapi sekali lagi kesehatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi termasuk kesalahan yang fatal ya, tatkala kita berkata kepada dokter, "Tolong sembuhkan saya. Sembuhkan anak saya, istri saya dan lain sebagainya." Itu salah. Yang benar apa? Tolong obati. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. La shifaa illa shifauk, dalam doa ketika menengok orang sakit atau ketika meruqyah diri sendiri supaya sakitnya hilang. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, engkau adalah Rabbun nas, Tuhannya manusia. Adhibil ba's, hilangkan penyakit ini. Anta syafi, sesungguhnya engkau maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Ya. La shifaa illa shifauk shifaan la yugadiru saqaman. Kesembuhan yang tidak membekas dengan penyakit yang lain. Luar biasa. Ini doa dari Nabi SAW sekaligus mengajarkan tentang kepada kita akidah bahwasanya memiliki kesembuhan. Yang memberikan penyakit adalah Allah, dan yang menyembuhkannya adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Khani biddina azani Allah wa iyyakum. Kemudian kalimat berikutnya, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti Allah akan menolongmu. Pasti engkau akan mendapatkan pertolongan Allah di hadapanmu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi SAW. Jagalah aturan-aturan Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongannya kepadamu. Ini tafsirannya yang mengatakan bahwasannya penjagaan Allah di sini artinya Allah akan memberikan pertolongannya. Ya, Allah akan memberikan bantuannya, akan memberikan petunjuknya. Siapa yang menunjuki Anda untuk bisa ke masjid? Siapa yang menggerakkan langkah-langkah kaki Anda untuk bisa ke masjid walaupun hujan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang mau duduk di sini sampai Isya kalau bukan yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah bentuk taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuk taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ya hal tentang pemahaman agamanya. Agar engkau mau mempelajari ilmu agama. Karena ini bentuk kenikmatan sekali lagi ya ikhwah. Kita kaum muslimin ya sangat banyak, tapi yang belajar agama tidaklah banyak. Menunjukkan bahwasanya ini nikmat yang sangat luar biasa. Dan tidak semua orang merasakannya. Maka bersyukurlah Anda
bahwasanya Allah telah menggerakkan hati-hati Anda untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid, memberikan petunjuknya kepadamu. Entah itu dalam perkara dunia atau perkara akhirat. Perkara dunia tadi, dilancarkan bisnisnya, dilancarkan urusannya, dibuat mudah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuat gampang. Pernah nggak antum merasakan ketika mendapat sebuah urusan atau suatu urusan, yang mana suatu urusan ini kalau dikerjakan oleh orang lain susah, tapi giliran sama Anda sangat mudah sekali. Bukan karena Anda hebat, tapi bentuk penjagaan Allah kepada Anda. Kenapa? Karena Anda menjaga aturan Allah, maka Allah akan berikan kemudahan dalam urusan Anda. Sehingga orang nggak bisa tidur karena memikirkan bagaimana saya bisa melakukan ini. Anda bisa tidur habis isya. Kenapa? Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Anda. Ya, luar biasa ayyuhal ikhwah. Jadi kalau kita kupas, kita korek bersama sedalam-dalamnya, maka waktunya nggak cukup. Kalimat ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kalimat berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, beliau mengajarkan tauhid kepada anak kecil. Ya, ini menunjukkan ayyuhal ikhwah, ya, mentarbiyah itu sejak kecil. Bukan nanti setelah dewasa. Sebagian orang tua, udah deh biarkan saja, dia masih kecil kok belum tahu. Ya, nanti kalau sudah menemukan jati dirinya baru kita ajari. Salah. Kalau sudah menemukan jati dirinya nggak bakal mendengarkan omonganmu. Karena dia sudah terdidik di dunia luar sana. Ya, karena selama ini Anda tidak mentarbiyah dia, akhirnya ditarbiyah oleh syaitan di luar. Sehingga tatkala diperintahkan untuk sholat ketika sudah umur 20, padahal kata Nabi disuruh 10 tahun, dipukul kalau enggak sholat, maka enggak mau, enggak diladenin. Iya bah, iya pak, iya bu, saya sholat. Enggak sholat. Kenapa? Karena sudah biasa meninggalkan sholat. Makanya tarbiyah itu sejak dini. Lihat Nabi SAW mentarbiyah Ibnu Abbas ketika masih kecil, belum balik. Diriwayatkan maksudnya beliau masih umur 7 atau 10 tahun, belum balik. Ya, bahkan ketika Nabi SAW wafat, Ibnu Abbas belum balik. Radhiyallahu anhuma. Jadi ini ayyuhal ikhwah, tarbiyah anak, didiklah anak sejak dini. Kenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan masalah sholat. Ajarkan masalah wudu. Minimal sholat, antum yang ngajarinya, jangan guru agamanya. Minimal yang ngajari Al-Fatihah itu antum. Sebagai guru pertamanya. Jangan orang lain. Nanti pahalanya diambil sama gurunya. Pahala jariah. Ya. Bayangkan anak itu akan besar, tumbuh dewasa, sholat. Setiap kali membaca Al-Fatihah atau melaksanakan sholat yang diajarkan oleh orang tuanya, pahalanya terus mengalir. Belum lagi kalau dia sudah dewasa, punya anak, kemudian diajarkan, itu berapa kali lipat mengalir ke orang tersebut, walaupun dia sudah meninggal, mengalir ke kuburannya. Lihat hadis yang kita bahas sekarang, yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Apakah ini mengalir ke beliau? Insya Allah akan mengalir. Walaupun beliau sudah meninggal ratusan tahun. Ya, inilah para ulama. Tidak ragu-ragu untuk mengambil kesempatan. Begitu juga kita, semampu kita, ajarkan anak tentang tarbiyah Islamiyah sebelum diajarkan oleh orang lain. Sebelum diajarkan dengan tarbiyah yang salah, yang tidak sesuai dengan Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat anak-anak muda zaman sekarang, pergaulan bebas, ya. Laki dan perempuan sudah nggak ada batas, ya. Kemudian pacaran sampai perzinahan waliyadzubillah, maka ini tanggung jawab orang tuanya nanti. Berat di sisi Allah nanti. Berat sekali di sisi Allah. Bagaimana itu pertanggungjawabannya? Ya, dengan atas nama HAM, hak asasi manusia. Ya, silakan Anda ngomong HAM, tapi apakah Anda di hadapan Allah akan mengatakan HAM?
hak asasi manusia. Ini berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena engkau akan ditanya tentang diri kita semua. Kita semua akan ditanya tentang diri kita. Akan ditanya tentang keluarga kita. Anak, istri kita. Sampai di mana? Karena setiap dari kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berat ya ikhwah. Berat sekali. Kita aja yang ada pada sekarang dengan kondisi yang itu berat di sisi Allah. Bagaimana lagi dengan ada kepemimpinan selain rumahnya, rumah tangganya, itu berat. Jadi Pak RT, itu satu RT akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi Pak Lurah, ya. Jadi Pak Lurah, itu satu kelurahan akan jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini kenapa si Fulan nggak makan hari ini? Kenapa si Fulan nggak ditolong? Dia dizalimi. Kenapa Anda diam saja? Itu berat. Bagaimana lagi kalau kapasitas wilayahnya lebih luas? Camat, kemudian kota madya, atau kabupaten, gubernur, ya. Atau sampai skala presiden, waduh, wallahu a'lam. Itu berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya pada hari itu mereka yang sekarang berbangga-bangga dengan jabatannya, mereka menyesal dan menjadikan kehinaan. Kenapa dulu saya jadi presiden? Kenapa dulu saya jadi menteri? Kenapa dulu saya jadi? Duhai alangkah saya jadi tanah saja. Kenapa? Azab neraka ada di depannya. Pertanggungjawabannya luas, tinggi, berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang yang memahami ilmu seperti ini gak mau mendapatkan jabatan dan gak mau meminta jabatan. Berbeda dengan zaman sekarang, ya, mati-matian untuk memperoleh jabatan karena mereka jahil, gak tahu itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abu Dzar pernah meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, istamilni, ya, jadikanlah saya gubernurmu. Maka kata Nabi SAW sambil menepuk pundak Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dhaif, sesungguhnya engkau ini lemah. Wa innaha khizyun wa nadama, dan sesungguhnya jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan nanti di hari kiamat. Illa man adda bihaqqiha, ya, kecuali orang yang menjalankannya penuh dengan amanah dan keadilan. Dan itu insya Allah lebih penting. Tapi kenyataan yang ada banyak kekurangan. Ya, ini satu RT saja atau satu lurah saja. Apakah semua orang tahu tentangnya? Atau dia tahu tentang warga-warganya? Ya, ini hati-hati. Makanya Umar bin Khattab itu luar biasa. Ya, subhanallah, keliling Madinah untuk mencari siapa saja yang ada problematik hidupnya. Nah, sekarang kalau tanya, ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Kalau nggak ada laporannya, nggak bakal diusut. Kalau nggak sampai viral, nggak bakal diusut, nggak bakal diladenin. Iya Pak, iya apa tidak? Seperti itu. Nah, kenapa mereka obsesinya ya untuk mendapatkan jabatan supaya tersohor, supaya terkenal, supaya mendapatkan kedudukan tinggi. Udah, titik, sampai situ saja. Berbeda dengan orang mukmin, pikirannya jauh. Ini bagaimana nanti di hari kiamat? Ya, bagaimana nanti di hari kiamat? Nas'alullah alaihi. Tapi ikhwani fiddin azani Allah yakum. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun hajat antum, mintanya sama Allah Azza wa Jalla. Jangan mintanya sama makhluk, jangan mintanya sama manusia. Ya, karena itu akan menambah kehinaan. Minta kepada Allah. Antum ingin kaya, minta sama Allah. Antum ingin punya anak, minta sama Allah, jangan minta ke dukun. Ya. Antum minta apapun selagi itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak berbau konten dosa dan memutus tali silaturahmi, minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza dan. Apabila hambaku bertanya kepadamu, maka kabarkan bahwasanya aku ini sangat dekat. Aku memperkenankan doa orang-orang yang berdoa kepadaku.
Dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berkata, mintalah kepadaku, pastikan ku perkenankan. Artinya minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dikit-dikit ngeluh sama manusia, dikit-dikit curhat sama manusia. Tujuannya untuk minta minimal iba dan simpatinya. Jangan. Ini malah membuat apa? Membuat kehinaan. Dalam perkataan syair dikatakan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Wahai anakku, janganlah engkau minta hajatmu kepada manusia, akan tetapi mintalah kepada yang memiliki pintu-pintu yang tidak pernah tertutup. Siapakah dia? Allah Azza wa Jalla. Pintunya nggak pernah tertutup. Ya. Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu. Allah itu murka tatkala engkau tidak meminta kepadanya. Wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Berbeda dengan manusia, ketika diminta itu marah. Ya. Mungkin sekali, dua kali ya diperbolehkanlah. Ya, artinya enggak marah. Tapi ketiga kali, keempat kali, kok ini orang melonjak. Kok dikasih hati minta ampela. Ya, kok datang lagi datang. Kalau nggak dikasih fulus nggak pulang-pulang misalkan. Atau kalau ingin ziarah ada modusnya, ada ingin yang dicari. Nggak boleh. Apapun hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ala darajatil kamal, itu yang sempurna. Walaupun kita boleh meminta kepada makhluk sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk. Ya, tapi yang kamalnya, yang sempurnanya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya? Belum? 6. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta bantuan, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga tentang tauhid. Antum punya polemik apapun, mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apapun, walaupun itu hal yang mungkin sepele, mungkin yang sederhana, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada makhluk. 6. Baik, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan adzan Isya. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan penggalan hadis berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah tatkala engkau di waktu luang, pasti Dia akan mengenalimu di waktu sempit. Artinya bahwa apa yang dimaksud dengan berkenalan kepada Allah Azza wa Jalla, yakni taatilah perintah-perintahnya, jauhilah larangan-larangannya, imanilah apa yang Allah kabarkan baik dalam Al-Quran atau lewat lisan Nabi SAW dalam hadisnya. Ya, firraha. Ma makna raha? Raha yakni di waktu luang. Maksud di dalamnya adalah ketika antum dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kecukupan, dalam keadaan yang waktu luang secara umum, ya, bukan waktu yang sempit, itu waktu yang namanya waktu yang luang, dalam keadaan kaya atau di waktu kecukupan, di waktu sehat, ya, di waktu senang, maka tetap dia mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatannya dan menjauhi larangannya. Maka apa balasannya? Kata Nabi SAW, ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan mengenalimu di waktu sempit, yakni di waktu ketika engkau membutuhkan bantuan, ketika genting, maka Allah akan memberikan bantuannya kepadamu. Kenapa? Karena engkau mengenali Allah Subhanahu wa taala di waktu senang, maka Allah tidak akan melupakan engkau tatkala engkau sedang membutuhkan bantuan luar biasa. Ini yang namanya al-jaza'u min jinsil
amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, man sarrahu an yastajiballahu du'aahu fi syada'id falyukthir du'aahu indar rakha, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang ingin agar Allah mengijabah doanya ketika dia di waktu sempit, maka hendaknya dia memperbanyak doa di waktu lapang, di waktu dia senang, di waktu dia lagi sehat, di waktu dia lagi berada dalam kecukupan, di waktu dia sedang senang, bahagia. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Niscaya ketika engkau sedang membutuhkan bantuan yang luar biasa, Allah gak bakal melupakan. Kenapa? Karena kebanyakan manusia, bahkan ini tabiat manusia, kalau sudah senang itu lupa. Yang biasanya sholat di masjid nggak ada. Lihat aja ketika Ramadan, musim ketaatan, Syawal nggak kelihatan lagi. Kenapa? Lagi senang, kumpul keluarga, semua pada hadir, ya, euforia, saking euforianya meninggalkan ketaatan lagi. Nah, hati-hati, ya, jangan-jangan takutkan nanti ketika seseorang mendapatkan dalam keadaan yang sempit, Allah tidak akan memberikan bantuannya. Maka harus kenali seperti ini, jadikanlah konsep kehidupan kita. Ya, jadi kita dalam beribadah itu tidak hanya tebang pilih waktu atau tebang pilih keadaan. Terus, Allah itu maha hidup. Allah bukan hidup di bulan Ramadan saja. Allah maha hidup di bulan-bulan berikutnya. Allah yang menciptakan Ramadan, Allah yang menciptakan bulan-bulan setelah Ramadan. Maka kenapa kita harus tebang pilih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kalimat berikutnya, ini masalah takdir. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwasannya apa yang tidak ditakdirkan untukmu pasti tidak akan mengenaimu. Ya, dan apa yang ditakdirkan untukmu itu tidak akan meleset. Ini pembahasan tentang masalah takdir, ya. Segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini semuanya sudah termaktubkan. Allah mengetahuinya. Allah telah menuliskannya di Lauhul Mahfuz. Allah berkehendak sehingga itu terjadi, dan Allah menciptakannya sehingga itu terjadi. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkaranya semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena kita pinter ini, pinter itu. Bukan karena saya bisa ini, bisa itu. La. Tapi semua yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang ditakdirkan tidak akan menimpamu, nggak bakal menimpamu. Jadi jangan terlalu parno, ya, dalam segala sesuatu. Boleh kita melakukan ikhtiar, ya, boleh kita melakukan ikhtiar, tapi ya sekedarnya saja, jangan sampai berlebihan. Ya seperti contohnya, ya maaf saja, ketika COVID itu menunjukkan apakah kita parno banget ataukah tidak. Boleh kita pakai masker, boleh kita menjaga jarak, tapi jangan sampai keterlaluan. Ya, sampai-sampai masuk rumah harus di-swab dulu, ya, kayak masuk bandara atau stasiun. Ya, nggak mau segala macam luar biasa. Sampai-sampai saya pernah masuk masjid, ya, bukan di sini, di luar sana, suruh pulang lagi. Kenapa? Nggak mau pakai masker. Emang saya nggak mau pakai masker karena saya sehat kok. Tapi orang terlalu berlebihan, sampai masuk ke masjid aja nggak boleh. Wallah itu dosa haram, ya akhi. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika lahum wa man adlamu, dan barang siapa yang lebih zalim tatkala dia menahan orang untuk masuk ke masjid. Dosa besar itu dengan dalih prokes. Ya, siapa yang lebih tinggi, prokes atau syariat? Orang yang masuk ke masjid sudah berwudu, ya, sudah cuci muka. Kan Islam mengajarkan ini semua 14 abad yang lalu, bukan sekarang-sekarang, bukan WHO sekarang. Ya,
Tapi orang terlalu parno, luar biasa. Gak boleh ya, sholatnya di luar sana, di sana. Sekali lagi bukan di sini ya yang saya maksud. Ada di masjid dekat rumah saya. Biar gak dibilang nyindir ini akhirnya. Ya, emang seperti itu terjadi bagi saya. Dengan akhirnya dengan wajah halus, ya tidak enak hati sudah saya keluar. Ya, percuma ngadepin orang seperti itu, saklek juga. Ya, maka jangan terlalu parno. Ya, boleh kita ikhtiar, boleh silakan, tapi sewajarnya saja. Ya, saya melihat sendiri tuh ada orang bawa ajudannya. Ini ceritanya lagi takziah. Salaman, cipika-cipiki, habis salaman, tangannya diginiin sama ajudannya. Disemprot apa? Apa itu? Iya, disinfektan atau apa satunya lagi? Sampai lupa namanya, karena sudah nggak pakai lagi sekarang. Ya, terus nanti ketemu sama orang cipika-cipiki lagi, terus tangannya diginiin lagi. Ya Allah, ini berlebih-lebihan. Apalagi sekarang, alhamdulillah sudah mulai menurun. Ya, kalau yang sakit boleh untuk tidak ke masjid. Seperti itu saja. Ya, soalnya biasanya kalau yang berlebih-lebihan itu akan kena biasanya. Iya biasanya. Ya kenapa? Jiwanya sudah sedikit mengecil. Biasanya sesuatu yang ditakuti itu akan kena. Tapi beda dengan orang yang tawakal kepada Allah. Antum saat ke masjid, ya, dengan atas nama perintah Allah Azza wa Jal, berwudu, mandi, ya, atau yang hadas besar mandi dan lain sebagainya, cuci tangan, berwudu, insya Allah Allah jaga. Dan itu bagian dari ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ya, insya Allah. Jadi jangan terlalu parah. Ini sebagai contoh saja, bukan sesuatu yang konkret. Artinya banyak ya kejadiannya. Dan berapa banyak orang yang prokesnya tebel, ya, tapi ujung-ujungnya kena. Iya apa tidak? Yang menunjukkan bahwasannya perkara itu di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar saja. Ada sebagian orang dalam masalah ini ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Dan dua-duanya salah. Ya, kita katakan dua-duanya salah. Ekstrim kanan, nggak mau pakai masker, nggak mau pakai apa-apa, sudah bodoh amat. Corona di tangan Allah. Benar omongnya, tapi ini juga salah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk apa? Ikhtiar. Ini ekstrim kanan. Ekstrim kirinya, ya, dia menisbatkan semuanya itu dengan prokes, ya. Pakai masker itu bisa melindungi diri. Pakai cuci tangan melindungi diri. Iya secara zatnya, tapi itu hanyalah wasilah. Tapi orang ini menyebutkan inilah sebab dan musababnya. Ini syirik, nggak boleh. Karena perkaranya siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saya mendapati ada orang satu keluarga kena corona. Tapi ya suaminya nggak kena, pada satu rumah semuanya disuruh apa itu namanya? Istilahnya isolasi. Satu keluarga semuanya kena, suaminya saja nggak. Padahal nggak pakai masker. Ya walaupun salah, tapi nggak kena. Atau dia pakai masker, ya sudah sewajarnya saja. Menunjukkan perkara itu semuanya sama Allah. Jadi kalau dengan pembahasan ini, sudahlah nggak usah terlalu parno. Biasa saja. Biasanya kalau parno terus dalam hal apapun, enggak masalah COVID saja, apapun, biasanya nanti masuk ke kejiwaan. Nanti ujung-ujungnya waliyadzubillah dibawa ke psikiater. Akhirnya apa? Ya sudah, tahu sendiri kan. Hati-hati. Jadi harus sejalan dengan syariat saja. Alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun. Mudah-mudahan Allah angkat wabah ini ya dari hilang, sudah tidak ada lagi, dan kita menjadi hidup dengan hidup yang normal, tidak ada yang namanya prokes-prokesan lagi, insya Allah. Itu yang kita harapkan. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi SAW, wa'lam, ketahuilah, anan nasra ma'as sabari. Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran. Ya. Naam, kemenangan di atas musuh-musuh
itu di atas kesabaran, dengan kesabaran seseorang berjihad misalkan, dengan kesabaran seorang untuk belajar, maka Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kemenangan. Dan ini ayat-ayat di sini disebutkan oleh para ulama, ayat-ayat tentang jihad. Artinya kalau bukan kesabaran para sahabat, ya, maka Islam ini tidak akan menyebar kemana-mana. Ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian ya seperti contohnya kemerdekaan Republik Indonesia, ya sekarang momennya, ya atas kesabaran para pejuang, kesabaran para pahlawan, yang kebanyakan mereka adalah mayoritas kaum muslimin, para pendakwah Islam dan para santri, dengan bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, dengan izin Allah diusir para penjajah, terusir dari negeri kita. Itu menunjukkan apa? Sabda Nabi SAW, "Annan nasra ma'as sabr." Bahwasanya kemenangan itu bersamaan dengan kesabaran. Seberapa besar kesabaran Anda, maka kemenangan akan didapatkan. Buktinya, ya, biasanya kemenangan datang setelah antum puasa dengan sabarnya 30 hari, menahan makan dan minum, akhirnya diberi kemenangan oleh Allah dengan apa? Idul Fitri. Ya, sebagai tanda kemenangan. Sebagian orang mengatakan demikian. Itu sebagai contoh kasus. Ya, kenapa? Kesabaran antum menjalankan ketaatan, ketakwaan di bulan Ramadan, Allah berikan satu kemenangan di situ. Subhanallah. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian wa annal faraja ma'al karbi. Bahwasanya al-faraj, kesenangan atau kemudahan atau solusi, jalan keluar itu datang setelah ada masa-masa panceklik, setelah ada masa-masa sulit. Ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sekarang, ya, masa-masa adanya COVID, orang nggak bisa kerja, orang nggak bisa dagang, nggak bisa kemana-mana, ketemu orang serba salah, nggak salaman tersinggung tapi salaman takut, ya. Mau nengok orang juga serba salah, nengok orang sakit sekarang ditanya dulu orang sakitnya apa nih sakitnya, iya nggak? Kadang kitanya mau menengok tapi orang yang sakitnya nggak mau ditengok, ya serba salah. Tapi kalau nggak nengok disangkanya nggak tahu masalah hak seorang muslim. Kenapa? Ya masalah sensitif sekarang. Masa-masa sulit. Lihat kata Nabi SAW, wa annal faraja ma'al karbi. Ketahuilah solusi itu, jalan keluar itu pasti akan datang setelah adanya masa-masa sulit. Dan kita yakini sekarang dengan hadis ini, bahwasannya masa pandemi akan hilang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita tahu? Dari hadis ini. Wa annal faraja ma'al karbi. Kita nggak selamanya pakai masker, nggak mau. Mau nggak pakai masker selamanya? Abadan nggak bakal mau. Nggak mau selamanya prokes terus, nggak bakal mau. Ya, itu sudah tobiatnya manusia. Ya, pasti pandemi ini akan berakhir. Dan pasti penyakit-penyakit yang menular ini akan diangkat oleh Allah. Dari mana kita tahu? Dari hadis ini. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya solusi, ya, waktu luang itu akan datang bersamaan dengan setelah adanya musibah. Kemudian kata Nabi SAW, wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwasannya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu kaidah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Antum sulit dalam beberapa hal, pasti yakinlah bahwasanya Allah akan atau sudah menyiapkan kemudahan untuk Anda. Bahkan diriwayatkan oleh beberapa para sahabat, ketahuilah satu kesulitan sudah disiapkan dengan dua kemudahan setelahnya. Maka harus bersabar. Tapi permasalahannya kita kurang bersabar. Sehingga yang sebenarnya diberikan kemudahan karena kitanya kurang bersabar, akhirnya hilang. Ya, ini kaidahnya, wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwasannya setelah masa-masa sulit pasti akan datang masa-masa kemudahan. Itu janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan secara umum. Pelajaran atau hal-hal yang bisa diambil sudah bisa kita ambil semuanya dari hadis yang panjang ini. Wa illa
Ya, ini hadisnya sangat panjang. Kalau kita bahas sampai jam 10 pun mungkin itu nggak cukup. Cuma masalahnya kita sudah nggak kuat ya duduknya. Kita sudah lihat jam dinding terus ya. Ini kapan nih berakhirnya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.